Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berada di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seperti yang kita tahu bersama, ini adalah doa seorang Musa. Seorang Musa berdoa, ajar kami agar dapat menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan demikian. Di ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Dikatakan di mata Tuhan 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin. Artinya ada pesan penulis di sini, dia sedang mengingatkan kita bahwa hari-hari yang kita lalui itu begitu cepat. Begitu cepat. Bahkan di ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Pernah enggak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Hidup ini begitu singkat. Bahkan seorang Musa menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Oleh karena itu dia berdoa, ajarlah kami menghitung hari supaya kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Dalam hal ini saya mau bagikan apa? Saya taruh 3 poin untuk kita dapat sama-sama belajar, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, hati yang bijaksana untuk apa? Yang pertama, bijaksana untuk melihat kesempatan, peluang. Saya percaya hari-hari yang Tuhan ciptakan dikatakan itu hari-hari yang baik. Di Kejadian 1 ayat 31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari hari penciptaan, dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berkata, Allah berfirman, sungguh amat baik. Artinya, di dalam kehidupan kita, hari-hari kita itu baik. Tidak ada yang buruk. Tetapi bagi sebagian orang mungkin berkata, hari ini begitu buruk buat saya. Ketika kita mengalami hal ini, mari kita belajar untuk melihat. Tidak semua hari itu buruk. Karena dikatakan hari yang diciptakan itu baik. Kita saja yang mungkin kita tidak melihat ada kesempatan. Kalau hari ini kita mengalami hari yang buruk, jangan terburu-buru kita berkata, saya buruk hari ini. Tapi saya mau mengajak untuk kita melihat. Coba lihatlah di hari yang burukmu, ada kesempatan apa yang Tuhan berikan di sana. Ada kesempatan apa yang Tuhan taruh di sana untuk kita lihat. Terkadang mata kita yang hanya tertuju kepada sesuatu yang buruk. Sebenarnya di setiap yang buruk, Tuhan taruh hal-hal yang baik. Saya buka lagi firman Tuhan. Efesus 4 ayat 2 berkata demikian, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita lihat, di hari yang buruk, pernah enggak Anda bantu orang lain? Ketika hari kita berat, pernah enggak kita lihat kesempatan untuk kita tolong orang lain? Firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mungkin di hari yang burukmu, coba lihat, mungkin Anda belajar melihat ada kesempatan untuk bisa bantu orang lain di sana. Mari kita bantu orang lain. Bukankah firman Tuhan juga berkata, dikatakan juga di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya mau mengajak, sekalipun hari-hari kita buruk, coba lihatlah, tunjukkanlah kasih kita dan kita bantu orang lain. Mungkin itu kesempatan yang Tuhan berikan, atau kesempatan apapun hari ini untuk kita lihat, kira-kira di hari yang buruk kita, ada kesempatan apa? Kesempatan untuk mengerjakan hal baik apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita butuh hati yang bijaksana untuk melihat itu. Saya percaya ketika kita melakukan ini, hari-hari kita
yang kita akan melewati dengan hari-hari yang baik. Yang kedua, bijaksana di dalam hal apa? Kalau yang pertama, bijaksana di dalam melihat setiap kesempatan dan peluang. Yang kedua, bijaksana untuk menjaga lidah atau mulut dan ucapan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 berkata demikian, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bijaksana, yang kedua, bijaksana di dalam mempergunakan mulutmu, mempergunakan lidah. Yakobus berkata, lidah itu adalah api, dan lidah itu bisa memegahkan perkara-perkara besar. Juga lidah itu dikatakan sebagai suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh. Hati-hati kita mempergunakan lidah kita. Hati-hati kita mempergunakan setiap ucapan-ucapan kita, baik kepada diri sendiri, baik kepada keluargamu, baik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Hati-hati. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Di Matius juga berkata demikian. Di Matius juga berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati. Mari mulai perhatikan perkataan kita. Pakailah perkataan kita untuk banyak membangun orang. Pakailah perkataan kita untuk banyak berdoa. Pakailah perkataan kita untuk menyaksikan kesaksian bagaimana Tuhan mengubah seluruh kehidupan kita. Pakailah lidahmu, pakailah mulutmu untuk berbicara sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang pesimis, bukan kutuk, tetapi pakailah kata-kata kita untuk memakai kata-kata pujian, untuk memuji orang lain. Saya percaya ketika kita melakukan ini seperti firman Tuhan katakan, kita akan melihat hari-hari kita baik. Amsal 12 ayat 14 berkata demikian, setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakannya. Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan oleh buah perkataannya. Dari sini kita tahu bahwa setiap ucapan yang kita keluarkan itu mengenyangkan orang. Mari kita renungkan. Kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang pesimis, kita sering mengeluarkan kata-kata kutuk, itulah yang akan dimakan oleh orang yang mendengar. Dan firman Tuhan berkata, orang itu akan dikenyangkan dengan buah perkataan. Jadi, apa yang Anda ucapkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan orang makan di dalam kehidupannya. Mari kita renungkan. Bagaimana hari ini ucapan kita terhadap orang? Bagaimana hari ini kata-kata kita terhadap orang? Apakah kita memperkatakan sesuatu yang membangun, atau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjatuhkan? Mari kita mulai jaga, mulai bangun, mulai jaga mulut kita. Pakailah untuk banyak berdoa, pakailah untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan orang makan, dan itulah yang akan dikatakan orang itu akan dikenyangkan dari buah perkataannya. Apa yang kau ucapkan hari ini, orang itu akan terima. Kalau kita rajin mengucapkan hal-hal yang baik, kita rajin mengucapkan hal-hal yang memberkati, hal yang membangun, itulah orang yang mendengar, orang itu juga akan dibangun. Dan orang juga yang mendengar, orang akan diberkati. Bagaimana hari ini dengan perkataan kita? Apakah kita sudah menjaganya? Milikilah hati yang bijaksana. Bijaksanalah di dalam mengelola segala perkataan, ucapan, dan mulut kita. Yang berikutnya, kita perlu bijaksana dalam hal apa? Yang ketiga, bijaksana untuk mengelola setiap tanggung jawab atau kepercayaan dan mengembangkan. Apa yang perlu kita kelola di dalam kehidupan kita? Saya mau kembali kepada prioritas. Yang pertama,
Kita tahu prioritas kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Saya mau bicara di sini untuk kita perlu mengelola setiap tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Kelola waktu kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Kelolalah waktu yang baik. Berikanlah waktu-waktu yang terbaik. Kalau hari ini kita sudah tidak punya waktu lagi, mari kita coba aturkan kembali waktunya supaya kita bisa dapat kualitas yang terbaik. Kita berikan waktu-waktu yang terbaik kita dengan suami, istri, atau anak-anak kita. Kelolalah dengan apa yang dipercayakan. Kelola keluarga kita dengan baik. Juga kelola keuanganmu. Keuangan kita dikelola dengan baik. Kalau hari ini kita bekerja, pastikan juga kita bisa menikmati hasil dari pekerjaan kita. Jangan sampai hari ini kita bekerja mati-matian dan kita tidak menikmati hasil. Karena apa? Karena kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik. Kita habiskan keuangan kita untuk sesuatu yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya sampai satu saat di mana harusnya kita menikmati, kita tidak bisa menikmati. Karena kita menghambur-hamburkan uang. Kita tidak menjadi pengelola yang baik. Milikilah hati yang bijaksana untuk kita mengelola segala sesuatu. Bukan hanya keluarga dan keuangan juga, tetapi apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu, milikilah tanggung jawab untuk kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Kita kelola tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang baik untuk kita mengelola itu agar kita dapat melihat sesuatu hasil di sana. Dan yang berikutnya yang mengembangkan. Apa yang kita perlu kembangkan? Setiap kita, saya percaya Tuhan taruh talenta. Tuhan taruh skill di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun bagian kita, apapun yang hari ini ada dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan taruh skill. Kembangkan skillmu di dalam pekerjaanmu. Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sebagai seorang wira swasta, mari kita pakai setiap skill yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu, setiap talenta. Kita perlu mengembangkan, kita perlu menggali. Jangan kita timbun hari ini apa yang ada, tetapi apa yang ada padamu, itulah yang engkau perlu kembangkan. Itulah yang perlu kita kerjakan supaya kita dapat bisa melihat semuanya baik pada waktunya. Saya percaya ketika kita punya hati yang bijaksana untuk mengelola dan untuk mengembangkan, saya percaya hari-hari yang kita lewati itu pasti hari-hari yang baik. Hidup ini begitu singkat. Sangat rugi kalau kita tidak bijaksana di dalam menjalaninya. Mari kita terus pergunakan waktu-waktu yang ada. Waktu-waktu yang ada itu banyak kesempatan yang Tuhan taruh di sana. Kalau ada kesempatan untuk kita berbuat baik, mari kita berbuat baik di sana. Kita tunjukkan kasih dengan kita saling membantu orang lain. Juga kita tidak jemu-jemu untuk kita berbuat baik bagi orang lain. Terlebih khusus hari ini kawan-kawan seiman kita, orang-orang yang ada di sekitar Anda, keluargamu, orang-orang yang Anda kasihi. Mulailah kita belajar. Kalau hari kita buruk, lihatlah ada kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuatlah itu. Jangan tahan-tahan untuk berbuat baik. Baru yang berikutnya, untuk melihat hari-hari kita baik, kita perlu selalu menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jaga mulutmu. Perkatakan firman Tuhan selalu, perkatakan berkat, agar orang yang mendengar juga itu dikenyangkan dengan berkat. Agar orang yang mendengar juga dikenyangkan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Orang dikenyangkan dengan firman. Saya percaya kalau kita melakukan ini, kita akan melihat hari-hari kita baik. Dan yang terakhir, kita perlu bijaksana untuk di dalam mengelola dan mengembangkan. Kelolalah setiap tanggung jawab dengan baik dan kembangkan setiap talenta yang skill yang Tuhan berikan di dalam seluruh kehidupanmu. Dengan demikian, kita akan melihat hari-hari ini adalah hari yang baik. Oleh karena itu, mari kita miliki hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.